Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan anak dengan intussusception. Berikut adalah daftar nama anggota kelompok 1. Learning object. A. Definisi intussusception. B. Etiologi intussusception. C. Patologi intussusception. D. Tanda gejala intussusception. E. Faktor resiko intussusception. F. Klasifikasi intussusception. G. Pemeriksaan penunjang intussusception. H. Penata laksanaan intussusception. I. Asuhan keperawatan intussusception. Definisi intussusepsi adalah suatu proses di mana segmen usus bervaginasi atau masuk ke dalam usus distal yang berdekatan. Ini merupakan suatu konsep ketika sebagian dari saluran pencernaan masuk ke saluran yang berdekatan lainnya. Kata intussusepsi sendiri pertama disampaikan pada tahun 1674 oleh Paul Barbet di Amsterdam dan diperjelas oleh Treves pada tahun 1899 dan dilakukan operasi secara sukses pada tahun 1873 oleh John Hutchinson. Etiologi intussusepsi pada dewasa dan anak-anak mempunyai etiologi yang berbeda. Pada dewasa, sekitar 90% kasus intussusepsi disebabkan oleh kondisi patologi organik dan hanya 10% yang bersifat idiopatik. Sementara pada anak, keadaan patologis yang menyebabkan intussusepsi adalah infeksi, polip, limfoma, sindrom malabsorpsi, disfeticum Meckel, fibrosis kritis, duplikasi, hematoma, intramual, dan adesi. Patofisiologi, ketidakseimbangan kontraksi otot sirkular yang tegak lurus dengan aksis gaya longitudinal menyebabkan bagian usus membelit sehingga membentuk suatu titik tumpul lipatan yang mengakibatkan invaginasi ke usus distal sekitar. Bagian usus yang masuk bertindak sebagai apeks intussusepsi, intussusceptum, dan dengan komplit berinvaginasi ke bagian distal dari usus yang menerimanya. Intussusipien. Proses invaginasi berlanjut. Intussusceptum menarik mesenteri dan dapat berlanjut sampai ke rektum. Seiring dengan intussusceptum berlanjut, aliran balik limfatik akan terlambat dan akhirnya drainase vena juga terganggu sehingga peningkatan tekanan pada dinding usus halus. Adapun tanda dan gejala, yaitu anak tiba-tiba terjadi serangan mendadak. 2. Mengeluh nyeri kolik berat yang berulang dengan interval yang sering. 3. Kaki tegang dan lutut tertekuk. 4. Menangis keras. 5. Nyeri perut intermiten yang parah. 6. Demam dan peritonitis bisa terjadi. 7. Denyut nadi lemah dan halus. 8. Laju pernafasan menjadi cepat dan dangkal. 9. Anak merintih. Faktor resiko. A. Perbedaan asupan makanan pada bayi seperti ASI. B. Perbedaan adanya antibodi maternal. C. Prevalensi enterpatogen seperti adenovirus. D. Adanya rotavirus. E. Memiliki anggota keluarga yang pernah menderita intussusepsi. F. Berusia 6 bulan sampai 3 tahun. G. Berjenis kelamin laki-laki.
H. Pernah mengalami intussusepsi sehingga beresiko mengalami kekambuhan. I. Memiliki kelainan bentuk usus akibat cacat lahir. J. Menderita kondisi tertentu seperti cystic fibrosis, Henoch-Schönlein purpura, penyakit Crohn, dan penyakit celiak. Klasifikasi invaginasi dapat dibagi menurut lokasinya, yaitu pada bagian usus mana yang terlibat. A. Ileo-ileal adalah bagian ileum masuk ke dalam ileum. B. Ileokolika adalah bagian ileokaleakal masuk ke dalam kolon. C. Ileokaleakal adalah bagian ileokaleakal masuk ke bagian apek dari invaginasi. D. Apekdikal kolikal adalah bagian caput dari sektum terinvaginasi. E. Colakolika adalah bagian kolon masuk ke bagian kolon. Pada kolon dikenal dengan jenis colokolika dan sekitar ileokalekal dan ileokolika. Jenis-jenis yang disebutkan di atas dikenal dengan invaginasi tunggal di mana dindingnya terdiri dari 3 lapisan. Jika dijumpai dinding terdiri dari 5 lapisan, hal ini sering pada keadaan yang lebih lanjut disebut tipe invaginasi ganda. Sebagai contoh adalah tipe invaginasi ileo atau colokolika. Pemeriksaan penunjang. Adapun pemeriksaan penunjang yang pertama yaitu USG. USG memiliki sensitivitas dan spesifikitas mendekati 100% dalam mendiagnosa intussusepsi dan mudah digunakan untuk screening. Temuan pada USG antara lain adalah target, dog knot, dan atau crescent in dog knot sick pada transverse plane dan Pescaudini sick pada longitudinal plane. Yang kedua, foto polos abdomen. Foto polos abdomen memiliki diagnostik yang terbatas. Akurasi diagnostik foto polos abdomen pada intussusepsi dilaporkan hanya sekitar 40%. Temuan pada foto polos antara lain adalah opasitas massa jaringan lunak pada dekat kolon dan gambaran udara intralumen pada fosa ileakal kanan. Enema dengan kontras USG adalah pilihan alat diagnostik yang direkomendasikan, tetapi apabila hasil USG meragukan, menggunakan enema dengan kontras dapat dipertimbangkan. Penata laksanaan terapi intussusepsi pada anak berawal dari terapi operasi segera setelah diagnosa. Saat ini reduksi radiologis rutin dilakukan dengan morbiditas minimal. Operasi tetap menjadi pilihan pada pasien yang tidak stabil, ditemukan peritonitis atau perforasi. Tidak ada ahli radiologi atau yang paling sering jika reduksi enema gagal. Reduksi non-operatif menjadi pilihan pertama pada anak kecuali jika ditemukan tanda perforasi usus atau peritonitis. Penata laksanaan dari invaginasi pada umumnya meliputi resusitasi, konfirmasi diagnostik melalui ultrasonografi, reduksi hidrostatis, reduksi dengan barium enema, kecuali anak mengalami tanda-tanda peritonitis. Dengan intervensi bedah merupakan pilihan terakhir. Keberhasilan penata laksanaan invaginasi ditentukan oleh cepatnya pertolongan diberikan. Jika pertolongan sudah diberikan kurang dari 24 jam
dari serangan pertama, maka akan memberikan prognosis yang lebih baik. Asuhan keperawatan. 1. Pengkajian, yaitu meliputi identitas, keluhan utama, riwayat kesehatan, pengkajian fisik, dan tes laboratorium. Diagnosa keperawatan. Diagnosa nyeri akut. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik dibuktikan dengan jika pasien melakukan prosedur operasi. Luaran diagnosa nyeri akut. Tingkat nyeri dan kontraksi nyeri. Intervensi diagnosa nyeri akut. Manajemen nyeri dan pemberian analgetik. Diagnosa resiko infeksi. Resiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif dibuktikan dengan jika pasien terdapat luka postoperasi. Luaran diagnosa resiko infeksi. Tingkat infeksi dan kontrol resiko. Intervensi diagnosa resiko infeksi. Manajemen imunisasi atau vaksinasi dan pencegahan infeksi. Kesimpulan, intussusepsi adalah suatu proses di mana segmen usus bervaginasi atau masuk ke dalam usus distal yang berdekatan. Ini merupakan suatu konsep ketika sebagian dari saluran pencernaan masuk ke saluran yang berdekatan lainnya. Intussusepsi pada dewasa dan anak-anak mempunyai etiologi yang berbeda. Pada dewasa, sekitar 90% kasus intussusepsi disebabkan oleh kondisi patologi organik dan hanya 10% yang bersifat idiopatik. Sementara pada anak, keadaan patologis yang menyebabkan intussusepsi adalah infeksi, polip, limfoma, sindrom malabsorpsi, divertikulum Meckel, fibrosis kritis, duplikasi, hematoma intramural, dan adesi. Mayoritas kasus intussusepsi bersifat idiopatik pada anak-anak. Berikut lampiran daftar referensi. Sekian hasil dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.